Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu pertama sesudah Epifani. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Tuhan, ampuni kesalahanmu dan penyakitmu juga disembuhkan olehnya. Dialah juga yang menebus hidupmu dan bebaskan dari alamat kejam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Mazmur 104 ayat 1 hingga ayat 2 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Silakan duduk. Tiada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa, tidak ada satupun yang bersih dari salah. Karena itu dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu, kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan
bahkan justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Kami masih memandang muka dan merendahkan mereka yang berbeda pilihan politik dan agama. Kami menaruh curiga terhadap sesama dan belum memanusiakan manusia sebagai citramu di dunia. Kepadamu Sang Pencipta, kami memohon. Ampunilah kami ya Bapa, menurut anugerah-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami mengaku betapa kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami kuat membangun hidup spiritual, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial. Akhirnya kami lebih sering mengurus persoalan internal. Kami kurang peduli dan sulit berbagi karena alasan untung rugi. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Kepadamu ya Yesus, kami memohon. Ampunilah kami ya Anak Domba Kudus, menurut kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami memiliki talenta, namun kurang mengasahnya untuk mendukung pelayanan gereja. Kami kerap bersaksi dalam kata, tetapi minim dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama. Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri sehingga sulit berbaur dengan mereka yang satu visi. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon. Ampunilah kami ya Roh Kudus, menurut rahmat-Mu yang besar. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang menyatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin.
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jemaat terkasih, berdasarkan perintah hidup baru ini, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Bersama dengan tiap-tiap keluarga di rumah, bahkan juga di gereja, mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat terkasih, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di tengah hiruk pikuk segala kesibukan yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Allah, kami membutuhkan ketenangan, kami membutuhkan kekuatan, kami membutuhkan tuntunan Allah melalui firman-Mu yang akan menuntun jalan kami agar kami tidak tersesat. Bahkan ketika hidup kami memasuki tahun-tahun yang telah Tuhan anugerahkan di minggu kedua tahun 2021 ini, ajar kami, ya Allah, untuk senantiasa memiliki semangat, memiliki keteguhan, kekuatan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bahkan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, bersama dengan tiap keluarga, Engkau melihat hati kami yang sungguh mengharapkan Engkau berbicara kepada kami, memampukan kami untuk menata kehidupan kami di hari-hari ke depan bersama dengan Engkau. Berfirmanlah kepada kami, dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada kami semua akan menuntun hidup kami, menolong kami, menopang kami. Maka berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur 104, ayat yang pertama sampai dengan kelima yang menyatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya." Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada minggu kedua bulan Januari tahun 2021 ini mengawali kembali hari-hari yang berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dalam Mazmur 104 ini dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ketika ada kalimat jiwaku, kita juga teringat ada pujian dalam Kidung Jemaat 64 dengan refren, maka jiwaku pun memujimu. Jiwa kita diajak untuk memuji Tuhan. Sungguh besar kau Allahku. Jadi ini adalah ucapan-ucapan nih yang tidak hanya di bibir saja, yang tidak hanya terucap dari mulut saja, dari lidah saja ketika kita memuji Tuhan, tapi dengan segenap jiwa kita mau memuji nama Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Maka jiwaku pun memuji Tuhan. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam nyanyian-nyanyian Kidung Jemaat terkait dengan renungan kita pada hari ini, di dalam Kidung Jemaat pun juga kita melihat ada pujian yang dinaikkan, jika jiwaku berdoa. Tadi jiwaku memuji kebesaran nama Tuhan, bahkan ketika kita diajak untuk berbicara pada Tuhan dalam doa pun, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Lihat Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara, bahwa kita memang harus mengasihi Allah. Kita ingat dalam bagian Alkitab juga mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan bagian hari ini dalam bacaan kita Mazmur 104 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dengan demikian ini bukan berarti bagian setengah-setengah saja, tetapi dengan sungguh-sungguh kita memuji nama Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu terkasih, apakah kita mampu memuji Tuhan? Kalau kita perhatikan dari slide ini, kita memuji Tuhan di saat kita sedang mengalami frustrasi, kita sedang mengalami tertekan, kita mengalami ketidakberdayaan, ketika kita mengalami situasi masa pandemik yang belum selesai, di tengah-tengah kondisi ketakutan, di tengah-tengah berbagai kecemasan, di tengah-tengah justru semakin meningkat angka yang positif akibat COVID-19 ini. Bisakah kita memuji Tuhan dengan jiwa kita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Perhatikan dengan situasi yang amat sangat ketika kita sedang mengalami frustrasi. Tetapi mari kita mengimani dan kita sungguh-sungguh akan bisa melakukan pujian kepada Tuhan dengan segenap jiwa. Bahkan ketika kita dalam ketidakberdayaan. At my lowest, God is my hope. Ketika kita sudah bahkan berada di tengah-tengah ketidakberdayaan, Allah adalah harapanku. Ketika dalam kegelapan, justru kita meyakini dengan jiwa kita, ketika dalam kegelapan, Allah adalah terangku. Ketika kita benar-benar dalam ketidakberdayaan tadi, dalam kelemahan, Allah justru adalah kekuatanku. Perhatikan slide ini Bapak Ibu terkasih, ayat atau kalimat demi kalimat. Ini merupakan kesaksian bahwa jiwa kita bisa nggak ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita dalam ketidakberdayaan, kita justru mengatakan, Tuhan Engkau adalah harapanku. Ketika kita dalam kegelapan, dalam masa depan yang tidak menentu, lalu kemudian Tuhan Engkau adalah terangku. Lalu kemudian ketika kita dalam kondisi yang amat sangat lemah dan tidak punya kekuatan, kita justru berkata, Tuhan Engkau adalah sumber kekuatanku. Bahkan kemudian ketika kita dalam kondisi mengalami kepedihan dan juga di tengah-tengah kita sedih, kita berkata, Tuhan Engkau adalah penghiburku. Sehingga walau situasi apapun, dalam kondisi apapun, perhatikan gambar ini. Sesulit apapun keadaan, ternyata tumbuhan saja bisa berbuah.
apalagi kita manusia ciptaan Tuhan. Maka sesulit apapun kondisinya, firman Tuhan hari ini sangat realistis. Mengatakan kepada kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, dalam kondisi apapun engkau pujilah Dia. Karena apa? Kalau dalam Mazmur 104 ini dikatakan ada pernyataan-pernyataan iman yang begitu memuji Tuhan. Dikatakan, saya ulangi lagi bacaan tadi, ketika pemazmur mengajak kita semua memuji Tuhan dengan jiwa kita, apa alasannya? Karena Engkaulah Allah yang berpakaian keagungan dan semarak. Karena Engkaulah yang berselimutkan terang seperti kain, lalu kemudian membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Perhatikan Bapak Ibu, pemazmur ini memuji memuliakan Allah, keagungan dan semaraknya Allah dengan menyebut ciptaan-ciptaan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu besar, yang tidak bisa dibandingin dengan segala sesuatu yang ada, yang bisa dibuat oleh manusia. Bisa dikatakan langit, lalu kemudian lotengmu di air itu seperti loteng, lalu kemudian awan-awan sebagai kendaraan, lalu kemudian angin yang terus bergerak dan juga api yang menyala, dan di akhir ayat yang kelima yang kita baca tadi, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kalau pemazmur memuji Allah, keagungan Allah dengan ciptaan-ciptaan ketika dia memandang ciptaan Tuhan di sekelilingnya, mari Bapak Ibu kita perhatikan gambar-gambar ini yang seharusnya juga semakin memahami kita akan keagungan Allah, kasih Allah, dan juga pertolongan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan wajah anak-anak ini yang memuji Tuhan dengan ceria. Mereka fokus pandangannya kepada Tuhan dalam memuliakan nama Tuhan. Lihat ketika mereka mengucapkan dengan mulut mereka yang terbuka ini, saya yakin ucapan yang keluar adalah syukur atas keagungan Tuhan. Jadi mereka memuji pun dengan segala kesungguhan mereka dalam pujian yang mereka ungkapkan. Kalau kita perhatikan memang Bapak Ibu terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, siapakah kita yang ada dalam hidup ini? Kalau kita perhatikan dalam gambar ini, betapa kecilnya kita dengan bumi yang telah Tuhan ciptakan. Bahkan tidak hanya dengan betapa kecilnya kita dibandingkan dengan seluruh dunia ini yang Tuhan ciptakan, dengan gambar antariksa yang begitu indah, yang membuat kita juga seringkali bagi kita menakutkan, tetapi bagi kita membuat kita takjub kepada Sang Pencipta ini. Siapakah kita hanya butiran kecil saja dari antara semua yang diciptakan Tuhan ini, dengan antariksa yang sudah Tuhan susun dengan begitu rapi sekali dan membuat bumi ini berputar, dan kemudian membuat kita yang di dalamnya bisa hidup dan menikmati kasih dan berkat Tuhan. Kita lihat dalam gambar berikut bahwa ini merupakan keindahan yang diabadikan oleh banyak orang-orang yang menikmati alam semesta, bahkan ketika terbenamnya matahari, bahwa ini pun merupakan bagian contoh-contoh ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengabadikan ciptaan Tuhan yang mulia ini. Dengan awan-awan yang bergerak, dengan dikatakan dalam ayatnya yang ketiga tadi, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, dan kemudian yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin. Kita perhatikan ketika awan ini dihadirkan oleh Tuhan, lalu kemudian dengan angin yang bergerak, lalu kemudian kehidupan terus berlangsung, lalu kemudian kita semua menikmati keberadaan dunia ini dengan segala sesuatu yang Tuhan telah ciptakan kita semua. Tidak hanya keindahan, tidak hanya kekaguman kita, tetapi dalam gambar berikut ini kita melihat ada sisi di mana membuat kita pun juga harus menyadari bahwa Allah juga menghadirkan beberapa bagian-bagian yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini untuk tetap kita syukuri di tengah-tengah
penempatan Gunung Merapi yang pada akhirnya kemudian akan berproses dengan segala malapetaka yang bisa membuat manusia juga mengalami kehilangan nyawanya, bahkan juga kehilangan harta bendanya. Namun dengan demikian juga pada akhir-akhir tahun-tahun berikutnya malah justru terjadi kesuburan yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Jadi yang terjadi Bapak Ibu terkasih, kita mau mensyukuri semua yang ada di bumi ini, bahwa air yang mengalir dengan setiap keindahannya di air terjun, bahkan juga yang terus bergerak yang membuat kehidupan di sekelilingnya itu bisa membuat kita mensyukuri segala sesuatu makhluk hidup semakin hari semakin menikmati dengan air yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita semua. Bahkan Bapak Ibu terkasih, dalam kehidupan di jemaat, saya menikmati kiriman-kiriman setiap pagi dari oma atau opa dengan bunga-bunga yang bisa mereka jadikan sebagai ucapan selamat pagi, yang mereka ucapkan sebagai selamat untuk menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Kiriman bunga-bunga ini menunjukkan bahwa mereka mensyukuri kehadiran Tuhan, mereka menikmati semaraknya kasih Tuhan, dan kemudian mereka berbagi kasih kepada orang lain. Jadi ini adalah bagian yang harus menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai mana pemazmur juga ungkapkan kepada kita semua bahwa ia memuji kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dan dengan segala ciptaannya itu kita melihat bahwa kita diajak untuk memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Berbicara soal memuji Tuhan Bapak Ibu terkasih, oleh karena kita kagum akan kebesaran Tuhan, akan keindahan, bahkan juga akan ciptaan Tuhan yang mulia, maka saya akan mengajak Bapak Ibu terkasih, ada 7 keuntungan dari kita semuanya ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti pemazmur yang mengajak kita memuji Tuhan dengan jiwa kita. Yang pertama, apa gunanya kita memuji Tuhan dengan jiwa kita? Yang pertama Bapak Ibu, inilah keuntungan kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang pertama, membuat hati dan pikiran kita tertuju fokus kepada Tuhan. Jadi ketika setiap kita memuji Tuhan, hati dan kemudian pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Lain Bapak Ibu terkasih, lihat. Saya pernah berkata begini, kalau di tengah-tengah kita itu kalau bersyukur seperti gambar anak tadi itu memuji dan memuliakan nama Tuhan, mulutnya itu penuh dengan apa ya? Tidak sampai seperti kalau orang ngomongin orang gitu ya. Kalau orang ngomongin orang kan pasti mulutnya sampai monyong-monyong gitu ya. Saya buka masker saya supaya kemudian ketika saya mempraktekkan kalau ngomongin orang pasti mulutnya monyong gitu kan. Iya tuh apa ya? Saya lupa kalau ngomongin orang bagaimana. Tapi kalau ngomongin orang itu pasti mulutnya monyong-monyong. Tapi kalau memuji Tuhan pasti mulutnya tidak akan sampai memperlihatkan wajah yang tidak baik, tetapi wajah yang bahagia, wajah yang ceria, wajah yang penuh sukacita, wajah yang disampaikan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi yang pertama tadi adalah membuat hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan. Itu yang terlihat dengan keuntungan seseorang memuji nama Tuhan. Dan itu yang dikutip dalam Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Hati Bapak Ibu seringkali kita begitu kacau, pikiran kita begitu kita tidak berdaya, bahkan kita seringkali mengalami stres. Tapi lihat, dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, hati kita dan jiwa kita tertuju kepada Tuhan, pikiran kita tertuju pada Tuhan. Yang kedua, ketika kita diajak oleh pemazmur memuji Tuhan, yang kedua, pujian kepada Tuhan menenangkan jiwa kita. Menenangkan jiwa kita. Kalau saya suka menikmati perjalanan dengan seseorang naik kendaraan, dia memutar kaset nyanyian rohani, itu secara tidak langsung menenangkan jiwa kita yang sedang mengendarai mobil, menenangkan jiwa kita yang ikut dengan dia, karena ada pujian yang membuat kita merasa tenang dalam perjalanan. Macet bagaimanapun kita merasakan ketenangan karena kita menikmati pujian bersama dengan Tuhan. Menenangkan jiwa, itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat ketika kita menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh dengan jiwa kita, itu mengubah tangisan menjadi tarian. Ketika engkau berduka,
ketika engkau mengalami kecemasan, ketika engkau mengalami segala sesuatu yang tidak dalam ketidakberdayaan, ternyata pujian yang engkau naikkan mengubah dari tangisanmu menjadi tarian. Yang keempat, fungsi ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan adalah membebaskan kita dari belenggu. Kalau Bapak Ibu ingat, saya melompat ke dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 25 hingga 26. Ada kesaksian seperti ini, bahwa pujian bisa membebaskan kita dari belenggu. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Lihat Bapak Ibu, membebaskan kita dari belenggu. Jadi ini berupa belenggu dalam bentuk tembok-tembok. Paulus dan Silas menaikkan pujian, lalu akhirnya terjadi gempa bumi, lalu penjara itu pun juga akhirnya runtuh. Kita ingat dengan pujian-pujian juga dalam kitab Perjanjian Lama, ketika Yosua dengan bangsa Israel mau masuk tanah perjanjian, ada tembok Yeriko, lalu kemudian mereka menggelilinginya dengan puji-pujian, dan dengan puji-pujian itu terbebaslah mereka dari tembok-tembok dan mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang kelima, fungsi ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu jelas sekali, yaitu membawa sukacita. Sebab Tuhan, dalam Yesaya pasal 51 ayat 3, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, yang membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Bapak Ibu, ketika kita lihat keadaan keluargamu, apakah saat ini benar-benar dalam kecemasan, dalam ketakutan, bahkan ada anggota keluarga yang saat ini sedang dibawa ke rumah sakit, harus isolasi, bahkan dalam kondisi kritis. Kondisi ini membuat kita mengalami duka cita. Pujian kepada Tuhan membuat kita tenang. Pujian kepada Tuhan akan menghibur keluarga dan diri kita sendiri. Yang keenam, mendekatkan kita pada Tuhan. Dalam Mazmur 65 ayat 4, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi ternyata kalau kita melihat ada anggota keluarga yang sudah hidupnya jauh daripada Tuhan, saatnya dia datang beribadah bersama dengan keluarga, malah justru dia menjauh, dia hidupnya menikmati kesenangan hanya untuk mengandalkan dirinya, bahkan juga menganggap dirinya tidak memerlukan Tuhan. Ternyata ketika keluarga mengajak anggota untuk melakukan bersama-sama, mengajak mereka untuk didoakan dan kemudian memuji Tuhan, membuat mereka yang jauh daripada Tuhan akhirnya bisa dekat. Mendekatkan kita kepada Tuhan, itulah fungsi dari pujian yang keenam. Yang ketujuh, meneguhkan iman kita. Apa yang dikatakan dalam Roma pasal 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, kenapa kita harus memuliakan nama Tuhan? Karena ada 7 hal yang amat sangat penting yang tadi sudah kita lihat, meneguhkan iman kita. Dan yang paling terakhir dari hal yang tadi yang menyempurnakan semua, manfaatnya adalah gembira terhadap kesehatan tubuh. Kita memuji nama Tuhan meredakan respon stres, rasa gembira menekan energi negatif sehingga meningkatkan energi positif dan membantu mengurangi gejala stres. Lalu ini mengurangi rasa sakit. Bahkan teman-teman pendeta yang baru saja sembuh, bahkan dari sejak April ketika mereka bersaksi mereka bisa sembuh dari virus corona ini, mereka mengatakan, kami memuji Tuhan, kami tetap menenangkan diri karena ternyata itu meningkatkan daya tahan tubuh. Kita lihat dalam slide ini bahwa dengan memuji Tuhan ada peningkatan daya tahan tubuh, menstimulasi organ tubuh dan suasana hati yang baik. Kita akan tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kondisi sulit apapun. Kita melihat semuanya sungguh
membuat bukan hanya hati dan jiwa kita dan pikiran kita menjadi sehat, tetapi tubuh kita pun juga makin sehat. Tuhan memberkati Bapak Ibu terkasih, Tuhan menolong anggota keluarga yang saat ini sedang berada dalam pergumulan, dalam stres dan dalam tertekan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memuji kebesaran Tuhan, karena ternyata ada begitu banyak keuntungan-keuntungan yang dapat kita rasakan ketika kita memuji Tuhan dengan segenap jiwa. Tuhan memberkati jemaat terkasih, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, yang akan membangun kehidupan kita untuk semakin dekat pada Tuhan, dan juga membuat persekutuan kita antar keluarga akan semakin saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah kasih Tuhan bagi umatnya. Dia jauhkan segala pelanggaran kita agar hidup kita selamatlah. Jemaat terkasih, mari kita berdiri dengan setiap orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah dengan sikap hati dan dengan sikap sempurna hendaklah masing-masing mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita percaya Tuhan akan mendengarkan tiap-tiap doa yang juga diucapkan oleh keluarga masing-masing. Karena itu sebelum kita menaikkan doa syafaat, tiap-tiap keluarga dipersilakan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa kami yang mengerti kehidupan anak-anak-Mu di dalam rumah tangga masing-masing. Dan kami memanggil Engkau sebagai Bapa, karena Engkau sangat memahami dan peduli dengan situasi yang sedang dialami oleh tiap-tiap keluarga. Baik kepala keluarga yang hari ini bergumul oleh karena keadaan ekonomi, keluarga yang masih dalam kondisi tidak stabil, dan mereka harus memikirkan yang terbaik untuk kehidupan istri dan anak-anak, bahkan pendidikan anak-anak terkasih. Buat mereka tidak pernah menyerah ya Allah, buat mereka tidak berputus asa, buat mereka tetap memuji Tuhan, sehingga mereka tetap punya semangat untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong buka jalan untuk setiap kaum keluarga, khususnya kepala keluarga, bagi ayah yang saat ini dalam pergumulan untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan ekonomi keluarga. Kami berdoa bersama kaum perempuan yang juga bergumul di tengah-tengah berbagai persoalan pribadi yang hanya mereka ketahui, yang hanya Tuhan sendiri yang ketahui apa yang menjadi pergumulan mereka.
Buat mereka kuat ya Allah, buat mereka mampu, bisa tenang, bahkan membuat mereka tetap bersuka cita, sehingga kehadiran mereka pun sebagai kaum perempuan bisa menjadi berkat terus dalam kehidupan dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan siapapun yang sudah Tuhan hadirkan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ketika Engkau mendengarkan doa dari Oma dan Opa kekasih kami, Engkau melihat betapa mereka merindukan anak-anak, menantu dan cucu untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Dengarkanlah doa dari Oma dan Opa kekasih kami, bahwa di tengah kelemahan tubuh mereka, mereka hanya terus memikirkan yang terbaik untuk keluarga mereka. Dengarkanlah ya Allah doa dari anak-anak kekasih kami yang mengalami kesepian, yang mengalami banyak persoalan karena merasa ditinggal, yang tidak dipahami, yang merasa tidak dimengerti akan apa yang mereka ingin lakukan ke depan. Berkati agar anak-anak kami yang masih kecil, remaja dan pemuda, mereka juga dapat berjalan dengan pertolongan dan kasih-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau mendengarkan doa yang diucapkan oleh tiap-tiap keluarga dari jemaat-Mu yang telah Engkau dengar dan yang akan Engkau jawab tepat pada waktunya. Dan bersama dengan seluruh jemaat-Mu kami pun berdoa, berkati agar pemimpin negara kami tetap berhikmat, tetap punya rasa takut akan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau akan tetap terus membuat bangsa dan negara kami ini hidup dalam damai, dijauhkan dari radikalisme, dari segala sesuatu yang dapat mencelakakan banyak orang, tetapi biarlah akan banyak orang yang merasa hidup tenang di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berkati ya Allah gereja yang sudah Tuhan hadirkan di seluruh muka bumi ini, pelayanan, pekerjaan yang mereka lakukan untuk menolong setiap manusia yang hidup di tengah-tengah berbagai macam ketidakadilan, bahkan di tengah-tengah kemiskinan. Engkau tolong agar gereja-Mu pun juga berperan di tengah-tengah semua pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Orang tua kami yang sudah menjadi janda, duda, anak-anak kekasih kami yang yatim piatu, Tuhan berkati hidup mereka, beri kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang memiliki pergumulan oleh karena harus dirawat di rumah sakit karena virus corona ini. Berkati para medis, tim sukarelawan, TNI, Polri, berkati semua yang terlibat di dalamnya, agar mereka juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus menolong setiap mereka pasien yang saat ini terbaring di rumah-rumah sakit. Kami berdoa Bapa di surga untuk jemaat kami yang sedang sakit, bahkan juga dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Jimmy Sumakut yang sedang terbaring di Rumah Sakit Siloam Bali. Tuhan Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Berkati keluarga yang mendampingi supaya mereka pun juga diberikan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ane Aswar, Oma Konstan Korputi Item, Opa Yopi Dumanau, Ibu Konstansa Meyer Penturi, Ibu Diksi Sianinia dan Bapak Yohanes Paitela, bahkan Oma Pangkei dan juga Ibu Telma Laluyan Palandeng. Kasih, pertolongan dan berkat Tuhan biarlah mereka juga akan rasakan dari hari ke hari. Kami berdoa untuk keluarga di sektor 1 hingga 3. Kami berdoa untuk keluarga Hutauruk Mapalie, keluarga Siba Makaleo, keluarga Tampu Bolon Sumilat, keluarga Cornelis Kalalo, keluarga Ane Janet Tomaswa, dan keluarga Bert JS Patile Kasapia. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap hal yang mereka rencanakan dan rancangkan, dan berkati dengan kesehatan dan kekuatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun tanggal 10 Januari hingga 16 Januari. Kami berdoa bersama dengan Ibu Doris Gura Kuroru, Saudara
Arman Waroka, Bapak Yakoba Siwalete, Ibu Marice Rotin Sulu, Bapak Jimmy Sumakut, anak Thierry Abraham Ratu, Saudara Tommy Sulung Ratu, Ibu Rosia Hindarini Wati Manila, dan juga Saudara Calvin Daniel Wijaya. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan kesehatan dan panjang umur, dan juga memberkati keluarga-keluarga yang berulang tahun untuk perkawinan mereka, Bapak Nanang Handoko dan Ibu Desi Handoko, serta Bapak Ratri Arianto dan Ibu Doris Gurakuroru. Dalam kasih-Mu Engkau memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bersama dengan pelayan ibadah pada hari ini, tanggal 10 Januari. Penatua dan diaken, organis, pemandu lagu, tim multimedia Tuhan, Engkau kiranya akan terus memampukan kami, memberikan kami kekuatan, bahkan juga kemampuan dalam melayani Tuhan, dan juga memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu yang membutuhkan untuk beribadah, sehingga biarlah Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk diaken dan penatua, agar mereka pun tetap diberkati dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan, bersyukur bersama dengan pemandu lagu dan juga organis, sehingga hidup mereka pun juga diberkati oleh Tuhan, dan juga tim multimedia. Dengan masa muda mereka akan tetap kuat dan juga diberkati dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, bersama presbiter yang juga terlibat dalam tim multimedia, kami berdoa Tuhan juga menolong dan memberkati dan menyertai. Bahkan tim pelkes, bahkan pegawai gereja, Tuhan memberkati setiap jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Inilah doa syukur kami ya Allah dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 107 ayat ke-22 yang menyatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Terimalah
Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara silih ganti. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga Jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, marilah berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Damai bagi orang yang dikasihinya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.